Halo, perkenalkan nama saya Safwan Jonathan Aritonang. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih konferensi meja bundar itu. Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda. Jadi pertemuan ini diwakili oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. BFO adalah kumpulan dari negara-negara ciptaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pada saat ini saya akan membahas tentang latar belakang negara yang mewakili, isi perjanjian, dan dampak bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, kira-kira apa sih latar belakang konferensi meja bundar ini? Yang pertama adalah persoalan kerjasama dalam Uni Indonesia dan Belanda. Uni adalah pembentukan organisasi, dan yang kedua adalah masalah hutang. Hutang yang dimaksud adalah biaya perang yang dilakukan oleh Belanda. Pada saat itu Belanda perang oleh negara-negara lain. Nah, biaya perang yang dilakukan oleh Belanda ini semuanya ditanggung oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang negara yang mewakili, yaitu ada dua, BFO dan UNCI. UNCI adalah tiga negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia dan Belanda. Nah, kalau BFO itu kumpulan dari negara-negara ciptaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pada saat ini kita akan membahas tentang isi perjanjian konferensi meja bundar. Nah, apa saja sih isi perjanjian konferensi meja bundar ini? Yang pertama adalah merdeka dan berdaulat. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua adalah RIS dan Belanda dibentuk oleh UNI. RIS dan kerajaan Belanda akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang ketiga adalah penarikan kapal-kapal. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah pembubaran KNI. KNI adalah Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang berdiri berdasarkan dekrit kerajaan. Yang kelima adalah pengakuan kedaulatan Indonesia akan dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Desember 1949. Selanjutnya yaitu yang keenam, masalah Irian Barat akan dirundingkan kembali dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Kita lanjut ke dampak bagi bangsa Indonesia. Jadi apa sih dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ini? Indonesia mengalami perpecahan, yaitu negara Indonesia Timur, negara Jawa, negara Pasundan dan Jakarta, negara Sumatera Timur dan Selatan, dan yang terakhir adalah Jawa Tengah. Itulah yang menjadi dampak, yaitu timbulnya perpecahan. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang konferensi meja bundar ini, kiranya menjadi manfaat bagi teman-teman dan dapat kita kenang selalu. Terima kasih.